Nah, ini teh katanya 3 hari teh hilang pokoknya. Sampai ke hari ketiganya tuh akhirnya si orang tua yang anaknya hilang ini tuh bikin pengajian gitulah. Terus udahlah doa. Pada kaget semuanya tuh. Lagi tengah-tengah ngaji tiba-tiba nongol si anaknya. Si anaknya justru yang heran ini teh kenapa ngumpul-ngumpul. Ditanya dicerita kemana waktu 3 hari kemarin teh. Terus si anaknya bilang 3 hari orang baru tadi katanya. Nah ceritalah ini si anak waktu main misalkan satu rumah. Nah si anak ini pas perjalanan ke rumah ada yang manggil. Nah yang ngerinya tuh lagi di tengah-tengah main ada ibu si anak ini. Boy, dari tadi biasa ya, telat wae santuy. Dingin Bandung Udah beberapa hari ini lumayan. Kemarin mah sampai berapa 15 derajat tuh malamnya. Subuh juga udah menggigil. Wah, jadi selimut. Nggak usah butuh AC di Bandung. Udah nggak usah lah. Cukup dengan hawa alami. Ya, orang teh mau lanjut yang kemarin kita ketemu teh. Yang cerita. Nah, dapat cerita apa yang baru? Cerita lama sih sebenarnya mah dari orang tua dulu. Tapi ari maneh percaya ini nggak, kan ada di Sunda mah ada istilah ini ya, sareupna, tahu nggak? Maghrib. Ya maghrib. Kan orang tua dulu mah kalau maghrib teh jangan keluar gitu. Ya sore mau ke maghrib lah gitu. Katanya kan ya yang begitu-begitunya pada keluar juga gitu. Nah apa? Tapi sekarang nggak tahu karena zaman dulu kali ya. Mungkin. Dan sekarang maghrib banyak di luar atau. Dulu mah kan maksudnya beda jam, bukan beda zamannya, bedanya dulu mah suasananya kayak bener-bener sepi lah ya. Sepi, nggak sekarang gitu kan, beda gitu kan. Ya itu juga kan maksudnya. Tapi udah banyak kejadian gitu maksudnya. Maghrib keluar teh ya meskipun mungkin nggak ada hubungannya gitu, kayak ada yang celaka, ada yang apa gitu. Makanya tadi juga abis maghrib jadi ke bawah apa, pas mau kesini teh, pas mau ke taman teh, ntar lah maghrib bisi pimatakeun bahasa Sundanya mah. Mutegenya maksudnya sholat setelah maghrib lah, aku pamali ya gitu kan maksudnya. Nah itu pamali lah ya. Tapi jadi orang tua dulu teh bilang gitu teh jadi udah jadi kebiasaan ke kita, jadi maksudnya. Iya, jadi mau aktivitas mau hampir mepet ke maghrib tuh, atau mau maghrib mau gitu ya, mau isya mau asar juga maksudnya kan. Maksudnya teh udahlah selesai dulu sholat lah gitu kan maksudnya, baru beraktivitas gitu kan. Ya bagus sih sebenarnya mah ya, tapi kan ya percaya nggak percaya balik lagi banyak kejadian. Nah kayak yang cerita orang nih yang sekarang mau cerita, ini cerita orang tua. Dulu zaman orang tua kecil teh, kan zaman kita juga kalau maghrib teh deket-deket mau maghrib suka pada main di luar dulu ya. Main di luar, terus ngaji bareng teh. Pengajian ke rumah guru ngaji gitu kan. Nah ini juga orang tua teh cerita dulu waktu dia kecil. Ceritanya mah habis ngaji
habis ngaji terus apa pulang lah ceritanya mah ya sebelum pulang teh main dulu biasa lah. Habis ngaji terus pulang main-main dulu ya anak-anak kecil kan biasa ya zaman sekarang juga masih begitu kayaknya. Iya sama lah. Nah terus pulang teh rame-ramean teh bareng-bareng lah. Ngabring bahasa kitanya mah. Ngabring berapa orang ya katanya tuh pokoknya banyak lah ya anggaplah 5 atau 6 orang anak-anak ukuran anak-anak SD mungkin pulang ke rumah. Nah cerita orang tua tuh pulang ke rumah terus salah satu anak nggak pulang. Nggak nyampe dari berlima atau berenam gitu ya. Dari kan kalau beres ngaji itu biasanya Isya ya. Ya, Isya lah. Jam 7-an lah. Pulang teh ini tuh nggak ada, orang tuanya tuh sampai nyari ke tiap rumah teman-temannya. Nanyain mungkin ya. Si ini takutnya kemana? Kan main ke rumah teman yang dari barang gitu kan pulangnya teh. Sampai datang ke rumah orang tua. Si ini kesini nggak main? Enggak, tadi pulang bareng katanya. Udah, maksudnya pulang bareng teh? Ini pulangnya bareng cuman pas ke rumah masing-masingnya sendiri-sendiri udah pisah aja gitu lah. Terus udah begitu ya mungkin masih di tempat ngaji mungkin kata orang tuanya tuh didatengin ke si guru ngajinya juga nggak ada udah pulang udah beres gitu jam 7-an tuh terus udah gitu apa panik minta tolong lah sama warga gitulah. Karena kejadiannya tuh di daerah masih Jawa Barat, daerah kayak pegunungan, bukan pegunungan apa? Sih pedesaan gitulah. Pedesaan dataran atas tapi gitu kan. Apalagi zaman dulu gitu, zaman dulu kan kebayang ya. Masih nggak kayak seramai rumah-rumah sekarang. Iya, sekarang mah maksudnya nongkrong sendiri kayak di taman gini juga berani lah gitu. Nggak kayak zaman dulu. Nah akhirnya dicarilah, minta tolong warga tuh. Dicari nggak ketemu, panik itu mah bener-bener panik katanya. Itu kan maksudnya dicari dulu mungkin ya ke tiap rumahnya ada nggak gitu kan? Iya, takutnya. Itu tuh dicari ke tiap rumah teman-temannya, ke tempat mainnya di lapangan mungkin atau di apalah pokoknya dicari nggak ketemu. Akhirnya pulang biasa katanya tuh. Terus besoknya dicari lagi nggak juga ya, zaman dulu ditambah zaman dulu nggak ada telepon nggak ada handphone nggak secanggih sekarang lah gitu pager kan. Pager juga kan cuma di kota doang ya, di desa mah belum masuk meren. Berarti hampir kedua hari itu ya berarti ya? 3 harian. Ini teh katanya 3 hari teh hilang sampai ke hari ketiganya tuh akhirnya si orang tua yang anaknya hilang ini tuh bikin pengajian gitulah. Bikin pengajian itu kan. Bikin pengajian sama warga gitu supaya bisa ditemuin. Yalah, soalnya pas hari ketiga teh udah ada apa ya bahasanya, udah ada kemungkinan wah si anak hilangnya bukan hilang diculik ya, tapi sama pindah makhluk, gitulah. Pindah ya kemudian disumputin lah ya sama si makhluk. Dibawa main lah. Akhirnya mungkin istilahnya gini, main di situ cuman kayak halangin gitu kan. Kita nggak bisa ngelihat gitu kan. Terus udahlah doa. Nah, pas hari itu tuh kalau nggak salah tuh siang. Pas pengajian di rumah itu tuh pengajian siang, udah gitu ya udah pengajian pada kaget semuanya tuh. Tiba-tiba si anaknya ada di tengah. Jadi kan ngariung teh bahasa Indonesianya lingkaran gitulah, lingkaran, pengajian di ruang tengah lah enggak. Tiba-tiba di tengah lagi tengah-tengah ngaji tiba-tiba nongol si anaknya. Si anaknya tiba-tiba nongol. Terus kaget semua. Soalnya beneran kayak sulap lah. Kayak sulap string gitu kan. Langsung ada nongol di tengah. Semuanya pada kaget terus ya histeris. Pastilah. Apalagi seorang tuanya udah histeris. Si anaknya justru yang heran ini teh kenapa ngumpul-ngumpul. Maksudnya kan mungkin
dia mah nyadar itu mungkin pas lagi pulang gitu teh ya main gitu kan, main terus, sama itunya. Nah akhirnya ditenangin lah si anak, si orang tua ditenangin, udah ditanya, cerita kemana waktu 3 hari kemarin teh. Terus si anaknya bilang 3 hari, orang baru tadi katanya. Tadi pulang ngaji, bilangnya tadi pulang ngaji, pulang ini baru nyampe. Enggak, kamu hilang 3 hari. Nah cerita lah akhirnya si anak waktu main bareng-bareng nih, bareng-bareng pulang, misah kan, satu rumah. Nah si anak ini pas perjalanan ke rumah ada yang manggil bocah juga ngajak main, bocah ngajak main. Mungkin pas udah ini ya, pas udah semuanya. Iya udah masing-masing. Mungkin dia lagi jalan ada yang manggil mungkin. Di tengah-tengah ada yang manggil anak kecil juga. Ya udah ikutan main. Bentar kata dia tuh gitu. Bentar terus. Nah yang ngerinya tuh lagi di tengah-tengah main ada ibunya, ibu si anak ini. Ibu si anak yang ngajak main. Sini masuk, udah malam katanya gitu. Masuk aja dulu katanya. Oh ya udah ikut ke rumah. Di situ tuh ada bapaknya, ada ibunya sama si anak itu. Itu tuh keluarga jin. Nah terus udah main di rumah si anak itu. Si anak yang manggil. Makan biasa main terus. Kata si anak mah paling juga nggak sampai setengah jam. Paling cuma 15 menit lah katanya gitu. Nah soalnya memang nggak lama katanya. Terus udah main. Kata si ibu jin, itu, ke anaknya bilang, udah itu kasihan mau pulang. Mau pulang, jangan terlalu lama, besok lagi mainnya, katanya gitu. Terus, ya mau pulang kata si anak yang hilang ini tuh. Terus sebelum pulang dikasih ini beras. Sama si jinnya, si ibunya itu ke si anak yang main nih, bawa ya seginilah, sekepel gitu, bawa nih nanti pas sampai rumah dibuang, kata si jinnya tuh dibuang. Iya katanya tuh, ya pulang lah si bocah teh. Nah cerita si bocah dia teh pulang pegang beras, pulang pegang beras, lagi ada yang ngaji. Jadi bener-bener ngelihat bener ngaji, ya udah langsung ke situ kan, masuk ngaji, masuknya dia teriak-teriak, terus nggak ada yang ngeh bahwa dia datang, dipanggil-panggil, ibunya dipanggil, orang-orang dipanggil, makanya dia ada di tengah, dia teriak-teriak, terus dia lupa lah, kata si ibu tadi beras ini harus dibuang, keluar dia, nggak keluar. Di situ masih di situ. Jadi kan diam di tengah. Dia lepas sih ininya. Dia lepas. Pas banget nih. Langsung nongol. Pas banget di tengah gitu kan. Dibuang langsung nongol itu. Itu sih ya makanya langsung kelihatan tuh. Wah itu heboh, seheboh-hebohnya lah sedesa itu teh. Itu maksudnya kan si dia mah kan kayak ibaratkan ya dari 15 menit tapi kan hilangnya kan 3 hari. Maksudnya kan heboh-hebohnya mah hampir ini mungkinnya kelurahan apa gitu kan. Itu tuh diceritain nggak percaya orang tua sendiri, temennya sendiri gitu, orang tua sendiri waktu kecil yang ngalamin gitu. Mau percaya juga gimana gitu, tapi ya itu kan maksudnya kesaksian sama semua orang gitu, bukan 1-2 orang gitu kan. Itu wah gila sih itu, terus itu serius katanya. Itu tiba-tiba ada di tengah aja, terus si orang tuh muka kaget ya, nanti ada apa gitu, ngaji-ngaji begini gitu. Ternyata cerita dia bukan diculik ya, diajak main. Makanya ya intinya kalau misalkan kitanya mah nggak tahu, mungkin diculik. Nah makanya orang tua bilang, makanya kalau maghrib katanya jangan keluar. Katanya. Oh ya kita mah iya aja ya. Balik lagi percaya nggak percaya, tapi udah banyak cerita gitu kan. Makanya maghrib ya pertukaran waktu teh katanya kan ya, kita istirahat, mereka yang baru mulai gitu. Ya. Makanya mungkin itu ya maksudnya ya. Apalah ya, energi kali ya. Tapi yang kagetnya itu maksudnya itu tuh nampak katanya, nanya
Orang teh nanya ke orang tua, ya nampak katanya. Jadi ada anak kecil ngajak main. Anak kecil ajak main, dibawa, mainnya bentar katanya. Makan, main aja makan ya, biasa. kayak sama aja ya, maksudnya kehidupan kita sama yang makhluk astral dan itu kan sama aja gitu kan kehidupannya gitu kan. Kayak kita main ke rumah teman lah gitu. Bapaknya ada, ibunya ada, anaknya cuman yang ada. bagus itu aja maksudnya si makhluk itu teh ibaratkan baik gitu maksudnya teh. Nah, Kayak itu untungnya. jadi tapi kayak gini, kayak yang situ kayak yang biasa gitu, kayak yang biasa misalkan sebelum ada kejadian yang itu teh mungkin ada kejadian yang lain. Jadi kayak gini aja, misalkan yang lain nih orang anak-anak yang lain udah biasa gitu. Jadi kalau misalkan mau pulang tuh kayak yang udah nih kamu pulang. Iya, kayaknya sih biasa. gitu. Udah ngeri sih itu, kebayang gitu maksudnya. 3 hari kan maksudnya kan? 3 hari, 3 harinya beneran 3 hari gitu hilang. Dari hari pertama dicari, hari kedua sama warga gitu, hari ketiganya pengajian itu. Takut itu gini nih, maksudnya kan banyak kayak di berita ya dan lain-lain gitu maksudnya. Kayak yang hilang berapa hari, berapa minggu gitu kan, akhir-akhir ketemunya cuma mayat doang. Nah iya itu. Amit-amit gitu kan, maksudnya mayatnya doang gitu kan. Nah kalau itu juga ada masih di daerah orang tua tuh. Oh itu teh? Di daerah sana? Sungai. Namanya Sungai apa ya? Citanduy. Daerah Jawa Barat, masih Jawa Barat pokoknya. Itu orang juga tahu sungainya gede, daerah rumah nenek lah. Jadi ada satu warga yang jadi si sungai itu teh suka dipakai mancing karena ikannya, jadi sungainya sungai liar lah, masih udah mah rimbun, hutan lah pokoknya. Amazon. Udah lama tapi ini udah lama. Udah lama pisan. Amazon lah meureun. Mun cek urang mah. Terus sering mancing satu hari katanya. Jadi 2 orang. Hari itu tuh dikasih banyak terus si A tuh. Mancing dapat. Nah yang B ngelihatnya aneh. Ini mah nggak beres katanya. Soalnya kan kayaknya dapatnya asal sering terus udah aja sebelum itu juga kejadiannya sebelum maghrib. Itu teh. Jadi sore asar lah. Ditambah dari posisi sungai ke desanya memang lumayan jauh. Karena memang nanjak lah. Terus ayo pulang kata si temennya itu, kata si B tuh. Ayo pulang. Ntar dulu masih lagi seru karena banyak pisan. Lagi seru mancing. Ayo pulang mau maghrib katanya. Udah duluan. Benernya nggak apa-apa katanya. Akhirnya pulang lah si B teh. Ya udah pulang biasa udah maksudnya si A dan si B ini yang mancing udah tua juga, udah bapak-bapak gitulah. Nah ternyata sama nggak balik itu mah, nggak balik. Yang dapat banyak dia nggak pulang. Si orang rumahnya nyariin, nanya ke si B. Yang B. Mancing tadi bareng ya, tapi diajak pulang nggak mau. Kirain nggak lama dia si B pulang, dia pulang juga. Ternyata nggak nyampe. Dicari. Nggak tahu berapa lamanya mah. Tapi yang pasti ada kesimpulannya tuh ada satu orang yang ya tokoh lah. Dia teh yang bisa lah, yang pintar gitu, paranormalnya lah. Akhirnya dia ini mah mungkin dibawa ke tempat lain. Akhirnya didatangin si sungainya sama si orang pintar ini tuh. Didatangin terus ke sungai tempat kejadiannya tuh. Dialog lah si yang orang pintar ini tuh, dialog sama yang begitunya lah. Ternyata memang daerah situ teh tempat kerajaan siluman gitu. Siswa itu teh kan. Siluman ular. Ternyata terus ditanya, ya intinya mah mungkin dialog, kalau kayak kitanya mah mau ngapain di sini? Mau nanya, ada teman saya mancing, ada nggak, dibawa nggak? Kalau ada balikin. Orang rumahnya, keluarganya nunggu, kasihan. Ada katanya, tapi nggak mau dibalikin karena dia udah sompral nggak tahu apalah, pokoknya dia ya intinya sompral lah, jadi nggak terima si yang makhluk gaibnya ini tuh, penunggunya.
jangan dibalikin aja sok, nanti biar saya yang, kata si yang orang pintar, biar saya yang nanti info ke warga supaya jangan lagi ada yang mancing bla bla bla, itu yang ngejaga lah. Gitu kan. Akhirnya deal lah, ceritanya deal sama itu, dibalikin seorangnya tapi udah meninggal itu. Terus di kepalanya teh ada lubang kayak abis dipatok orang itu ya. Ular dua gini di sini. Tiba-tiba muncul dari ya bukan tiba-tiba lah. Mancing mungkin ya, langsung kayak, ya nggak tahu lah pokoknya. Ya ingin kayak ular asli gitu kan. Iya. Gitu kan. Terus dikembaliin si orangnya tuh. Muncul dari air katanya. Terus dibawa, dia teh balik lagi manggil warga kali, udah ketemu katanya. Udah ketemu terus dibawa, ya histeris lah keluarganya. Pastilah itu mah. Histeris, terus dibawa, ya udah diceritain sama dia bahwa meninggalnya bukan normal, tapi karena dia mancing, bukan masalah mancingnya, tapi dianya sompral, nggak tahu apalah sompralnya, udah nggak ada yang tahu kan, tinggal dia sendiri gitu. Akhirnya gitu ya, keluarganya mau nggak mau kan harus ikhlas ya, ikhlas lah menerima, harus dikasih tahu keluarganya. Nah terus katanya Pak, nah yang ngerinya tuh kalau misalnya mancing di tempat yang antah berantah lah, hutan gitu, kita dikasih terus teh harus hati-hati katanya. Oh iya, harusnya curiganya katanya gitu cara ngambilnya. Jadi kan bahasa kitamnya tumbal lah. Jadi mereka minta, meskipun ya nggak tahu ya tumbal teh beneran ada atau gimana gitu sih, itu yang begitunya. Nah itu teh cara mancingnya gitu katanya, dikasih sok gitu, mancing dapat terus gitu. Nanti lama-lama diambil. Itu kejadiannya sih enggak 2000-an, tahun 2000-an. Itu udah lumayan 13 tahun. Iya udah lama lah. 2000-an. Tapi ngeri juga maksudnya kayak itu teh maksudnya dikasih gitu terus bisa ngambil nyawa orang tuh. Iya, itu nggak tahu siluman, nggak tahu makhluk apa gitu yang bener-bener yang bisa gitu kan, nggak tahu memang kepleset kali atau memang mungkin kalau bayangan orang mah maksudnya kayak gini nih, kayak mancing nih dikasih banyak, pas lihat di sungai teh kayak yang kurang ya maksudnya, jadi kayak maksudnya orang katang pindah tempat mungkin gitu ya, dapat lagi lebih gede, pas situ kan mungkin jatuh, jadi matinya bukan karena yang begitu, gitulah. Ya bisa jadi mati terus arwahnya atau apalah itunya diambil, tapi ininya mungkin kayak mungkin patok orang itu orang bener gitu mungkin ya. Bisa jadi jadi disangkanya ini jadi matinya apa gitu kan. Katanya gitu kan. Sih kata orang sana, kata yang si bisanya tanda ini tuh buat tanda katanya, nandain buat ngasih tahu orang-orang jangan lagi berani ke sungai itu buat mancing. Atau apalagi sompral gitu. Soalnya orang pernah sama orang tua mau mancing begini-begini ke air. Cuman begini-begini air cek gitu. Terus sama orang tua jangan. Ya orang nurut tuh ya. Maksudnya wah ya udah ini mah nggak ada sesuatu akhirnya ya udah nurut. Pas nyampe rumah dikasih tahu jangan, suka ada yang nyamperin katanya. Kan nggak tahu yang nyamperinnya apaan ya. Jadi kan maksud kecil mah meureunnya jangan nyamperin, meureun apa gitu ya. Itu orang juga udah gede udah kuliah. Begini cek gitu ke air jangan katanya. Mau nanya kenapa? Karena itu udah mah itu daerah hutan gitulah. Makanya pas di rumah dikasih tahu jangan, suka ada yang ngikutin. Oh ya udah gitu. Ya sih maksudnya di suatu tempat walaupun tempat begini juga ya maksudnya seenggaknya kalau misalkan mau masuk atau mau sikatnya seenggaknya assalamualaikum ataupun jaga sikap izin, lah jangan sompral lah intinya kan. Udah kan kita nggak tahu yang begitu mah urusan walaupun begitu. Orang oke kan maksudnya anu nyin cilake sebenarnya orang sorangan ya. Orang sorangan maksudnya kayak sompral gitu, jual maksud kepleset lah, maksudnya lagi di hutan atau gitu kan, maksudnya kepleset jatuh. Pasti sangkanya ini mah sama ini, ya. Ada.
kitanya balik lagi ke kitanya Iya, sih bener, maksudnya bener. lebih hati-hati lagi, Ya intinya mah jaga sikap aja lah. jaga sikap. Kayak misalkan Mau percaya mau enggak, Mm-mm. ya dimanapun jaga sikap aja. lah misalkan kayak ini man, misalkan tempat daerah ini nih nggak boleh apa, misalkan nggak boleh misalkan apa namanya itu Sompral. ngebakar apa Oh, kayak iya. apa terasi itu dan ya udahlah maksudnya walaupun orang yang nggak Oh, percaya iya. maksudnya cuman ya udahlah ikutin Ikutin aja lah aja, maksudnya iya, jangan udah gitu kan. Intinya mah saling menghargai gitu kan, walaupun Ya, itu bener. bukan sama makhluk aja gitu, sama makhluk hidup juga kan, makhluk halus juga kan, sama menghargai aja lah, jangan saling mengganggu gitu kan. Ada dunia kehidupannya masing-masing Iya. gitu kan. Ya itulah. Orang cerita, mau cerita itu orang teh. Heeh. Ntar Tapi udah orang nyari lagi lah. siap, tapi udah ngeri sih gitu. Iya lumayan itu mah, wih. Diculik, bukan diculik. Terus jadi korban gitu. Heeh. Ya kalau diculik kayak anak tadi kecil mah masih baik gitu itunya, Iya. si makhluk itunya dikembaliin lagi gitu kan. Ini mah kan Kebayang maksudnya dibalikinnya udah jenggotan. Sehari. Dah apa dah orang macamnya cuma sehari, pas balik lagi kan Udah 30 tahun. 30 tahun. Oke lah. Ngeri oke sih. Ntar kita nongkrong lagi ya. boleh dengan cerita yang lebih seru nih. Mm-mm. Kita inilah nanti kita ajak teman-teman lah Nanti ya. supaya Aku ceritanya juga beragam. orang ge sih maksudnya aya cerita oke sih cuman ntar lah. Iya, next. ntar lah next Biar santai. tempat biasa lah di sini Nah, lagi ya. Boleh. Oke tuh. Langsung balik. Langsung balik biasa. Orang duluan itu ya. Siap. Thank you pisan. Oke, thank you banget. See you Hati-hati. again. Siap. Ntar kita cerita-cerita Siap. lagi. Ayo, Wai. Hati-hati. Yuk.